Halo guys, welcome back to my YouTube channel Ferdi Teras. Masih dengan Mario Ginanjar. Mar, gue kali ini mau ngebahas soal peer pressure, bullying. I don't know bullying apa masih happening isunya, tapi sekarang kan semakin banyak isu-isu terkait itu gitu. Iya sih. Body shaming, everything gitu. Kita itu dulu waktu kita masuk ke jurusan itu, the fashion business dan desain gitu, semua orang apalagi yang salah satu kampus kita yang terkenal akan ospeknya itu, Sadis. itu memang sadis banget ya. Body shaming, you name it, bahkan physical contact itu juga banyak gitu ya. Terjadi ya. Dan akhirnya Mario berapa hari waktu itu sempat ngejalanin ospeknya? Jujur, pengalaman ospek yang menyeramkan seperti itu bikin gua trauma sih sampai sekarang. Serius, maksudnya gue sekaget itu, gila. Gue mau belajar kok Malah diginiin gitu. ada penyiksaan yang menurut gua nggak penting gitu loh. Benar. Kok gue udah bayar, gue mau belajar, kok ada gini dulu gitu. Dan akhirnya gue pindah kampus loh. Dan untuk masuk kampus yang satu itu, pertanyaan pertama gue gini, ada ospeknya nggak gitu? Nggak ada. Oh ya udah, gue masuk gitu. Saking itu sangat traumatik buat gue gitu, karena kayaknya atau gue masuk ke institusi yang salah juga ya gitu. Which is sebenarnya it never happen di institusi lain-lainnya. But gitu. in terms of bullying, buat gue sebagai cowok yang bekerja di bidang seni gitu ya, dari kecil udah menunjukkan bakat-bakat seni, gue suka nari, gue suka nyanyi gitu ya. Maksudnya bullying udah kayak ngintil aja sih gitu loh, kayak temen my peers gitu, anak-anak kecil dulu kan mereka mulutnya kan nggak disensor kan ya, and they didn't really think about what they're saying, dan bagaimana efeknya pada orang itu. Cuman in a way mungkin lu sama gue sama, itu akan membuat kita lebih kuat dari yang lain gitu loh. Tergantung cara apakah kita bakal hancur dibully atau enggak gitu loh. Dan bahkan bukan mengada-ngada, tapi beberapa orang yang ngebully gue sekarang nih kadang-kadang, Mar ada kerjaan nggak gitu loh, kayak kayak maksudnya bukan dendam ya, cuman kayak ada karma apa I don't know, tapi karma, ya. Mungkin karena orang yang dibully itu akan lebih kuat sih mentalnya, akan lebih kuat mentalnya, akan lebih kuat dalam menghadapi tekanan juga gitu. Jadi dari itu udah terbukti dari gua gitu. Maksudnya gue dari broken home juga gitu, and I survive it gitu loh. Menurut gua ya, terus gue pernah dibully juga, dan menurut gua sekarang gue nggak tahu sih orang lain yang bisa ngejudge gue apa gue udah sukses apa enggak. Cuman in terms of gue bisa menafkahi diri sendiri, menafkahi keluarga, gue bisa jalan-jalan, gue bisa menabung, gue bisa itu menurut gue sih, for me personally, gue udah happy banget gitu. Dan nggak cuman dulu itu ya, sampai sekarang pun masih berasa nggak sih ada certain bullying? Maksudnya kita hidup di era digital, media sosial, orang strangers can comment you in a bad way kapan aja gitu. Pasti sih, maksudnya kayak orang public figure lagi kan? Iya, public figure. Terus kita memang sekarang sosial media kan membebaskan orang untuk engage kita gitu. Terus dan kita nggak bisa ngatur pikiran orang lain untuk memikirkan certain things about us gitu loh. Jadi yang bisa kita lakukan adalah, kalau prinsip gue adalah kayak panci teflon. Yang negatif tuh nggak bisa nempel di gue gitu loh. Jangan perbandingannya, jangan panci teflon. Gue baru kemarin gue nonton ada film tentang itu, The Toxic of Teflon. Jadi ibaratnya kalau yang kayak itu nggak nempel gitu loh, kayak repellent gitu ya. Jadi dan beruntung
followers gue sih baik-baik sih. Gitu. Apa namanya, manis-manis. Halo semuanya. Halo, boleh kenalan nggak? Gitu. Oke. Terus Mar, speaking about toxic people gitu ya, ya itu kan tadi strangers. As a public figure pasti lo juga punya ya this kind of people yang datang ke lo kayak when they need something from you gitu, butuh sesuatu. Tapi kalau lo lagi ada kesulitan, lo kemana aja? How do you filter teman-teman ini gitu sampai lo punya circle yang memang they are my best friend gitu, bukan cuman I'm here for your money, I'm here for your fame gitu. Iya, orang-orang seperti itu memang tidak bisa kita hindarin ya. Cuman apa ya? Ada cara-cara penolakan yang halus menurut gua, yang halus dan elegan yang bisa kita lakukan sehingga orang itu tidak merasa dendam ke kita, terus tidak merasa apa ya, dipermalukan juga. Karena walaupun mungkin dia pernah mempermalukan gue, bukan berarti gue harus mempermalukan dia juga gitu loh. At least bukan gue yang melakukan itu, orang lain aja gitu. Gue jadi ingat apa nasihat ibu ya. Apa waktu itu jangan lakukan orang. Iya. Jangan dibalas gitu ya. Jangan dibalas. Emang ya itu dia pendidikan dari yang terdekat kayak orang tua gitu, bener-bener shaping our personality banget. Jadi itu penting banget. Orang tua gue memang apa ya? Kayaknya santai aja sih dalam kehidupan. Oke. Itu kan tadi toxic relationship atau relationship manusia pada umumnya. Bagaimana dengan someone you like atau orang yang suka sama lo gitu? Nah, ini gimana nih? Kasih tips dong. Tips soal apa nih? Ya, I don't know, mungkin dari experience love life lo gitu, kayak I mean you're a public figure. Ketika seorang public figure, maksudnya I've been there before gitu. Kayaknya ini orang ngedeketin gue for something yang nggak tulus gitu. Nah, bagaimana seorang Mario memfilter itu gitu, kayak apa dijalanin dulu aja lah gitu. Menurut gue sih apa ya, gue sih dari vibe pertama kali kalau gue suka sama orang ya, begitu kita jalan terus vibe-nya udah gak nyambung ya gue gak akan maksain sih gitu. Gue sesimpel itu sih sebenarnya. Apa instant connection-nya itu harus ada, bahwa chemistry-nya itu harus ada gitu. Cuman kalau ada teman-teman gue yang mungkin memang mereka memilih untuk di-expose, which is fine banget gitu. Gue juga nggak keberatan dengan itu gitu. Cuman buat gue nggak pernah merasa diri gue itu selebriti atau apa ya, artis atau gue ini musisi gitu. Gue kerjanya seniman. Musik gitu. Gue seniman gitu. Gue bukan selebriti. Gue selalu in my mind I'm musician gitu loh. Jadi first and foremost itu I'm a musician gitu loh. Fame atau apapun itulah itu hanya sebagai bonus aja gitu. Jadi untuk bisa gue ke grocery store, untuk gue bisa ke apa ya, buat gue privacy itu sangat penting dan itu akan gue jaga terus sampai kapanpun juga, karena itu adalah salah satu hal terakhir yang masih gue punya, yang gue masih bisa nikmatin gitu loh kehidupan normal gue sebagai Mario, sebagai manusia, bukan Mario sebagai Kahitna atau Mario Ginanjar sebagai apa ya, penyanyi lah atau apa gitu, public figure gitu. Jadi untuk memfilter orang-orang yang masuk ke gue pasti punya metodenya dan waktu akan menjawab. Dan gue selalu berbaik sangka sih sama orang selama ini gitu ya. Pasti jadi, di awalnya tuh pasti there's always something good in people gitu kan. Yang mungkin kalaupun dia ada traits tertentu yang nyebelin gitu, ada yang nyebelin, pasti ada good quality-nya kok. Cuman kalau udah sampai toxic banget, pasti akan gue nggak usah repot-repot, just cut them out of our lives aja gitu. Pernah nggak sih Mar punya relationship yang lama banget dan tiba-tiba you have to end it, dan kenapa, dan how do you cope with that gitu, cara lo ngadepinnya gitu? Pernah banget, maksudnya gue pernah, kalau gue in relationship pasti biasanya lama-lama sih, dan biasanya udahannya tuh karena we grew apart aja loh. Ketika kita ketemu, ketika kita ketemu umur 21, terus
umur 22, 23, 24, 25, 26, 27 tuh kita udah mulai visi misinya beda, visinya gitu, udah dalam beda. hidupnya. Yang satu pengen ini, satu pengen ini, which is normal. Some people can survive it, some people don't gitu. Jadi mostly karena we grow apart sih, kayak keinginan kita berbeda gitu, visinya udah nggak sama lagi. Bukan berarti kita jadi musuhan juga, enggak sih, sama mantan-mantan gue loh. Semuanya masih pada baik-baik. Ada berapa mantan sih, Mar? And cut. Kepo. Thank you so much udah banyak bercerita, personal life, career, fashion, relationships. Ada kata penutup mungkin yang bisa might be useful for our audience, the millennials. Kata penutup untuk episode kali ini. Apa ya? Just find your own passion. Kalau kalian sekarang misalnya masih SMA mau kuliah apa, jangan sampai salah jurusan. Karena it would be a waste of time, a waste of money gitu. Jadi hanya karena masuk jurusan ekonomi aja gampang kerjanya, tapi lu nggak suka dan lu nggak ngerti hitung-hitungan dan lu nggak ngelihat angka aja udah lu pusing, ya lu nggak akan sukses di situ gitu loh. Jadi sometimes we have to fight untuk passion kita gitu loh, bahwa dan lu harus buktiin kalau dan lu akan jadi sukses di situ gitu. Jadi buat gua find your own passion, do your best, insya Allah sukses akan ngikutin gitu. Mau jadi sukses seperti kakak Mario. Wih, belum. Catat tuh baik-baik tuh. Apa tadi tuh 3 poin itu ya? Catat. Oke guys, thank you so much for watching. So mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan lagi kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Mat. Yep. Dan kalau misalnya kalian ada komen atau mungkin pertanyaan kepada kakak Mario, Wis, yang keren banget ini, cihuy. Feel free untuk komen. Siapa tahu nanti kalau Mario ada waktu bisa reply ya. Oke. Ditunggu komennya di bawah. Ditunggu komennya di sebelah mana? Situ. Oke, thank you Mar. Thank you so Udah much. datang. Duh, 20 tahun friendship guys. Yes, dia nggak berubah loh. Enggak lah, kamu juga berubah ya nggak sih? Karena kita happy terus, Fer. Iya. Jadi happy itu menentukan. Menentukan semua underdeal dan luar. Stay happy everybody. Stay happy and bye-bye. Bye.